Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat kita datang untuk menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita berdiri dan bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Atas segenapnya raja, Dia sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermuliakan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Doa berdoa sembah Tuhan, masalah dan datangkan itu masalah kenyataan yang harus dihadapi setiap orang sampai romannya bagaimana cara kita menghadapinya, apakah kita menjadi panggil Elia dan ketakutan atau kita menghadapinya sampai suatu kenyataan hidup tetap tenang dan dapat berpikir jernih hingga kita dapat melihat peluang yang dapat dilakukan untuk menghadapinya. Amdalan ayat 24 berbunyi, jika engkau tawar hati pada masyarakat jangan pikirnya kekuatanmu dan ayat yang jenazah dalam ayat 14 orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan, tetapi siapa akan memberikan semangat yang patah. Tentunya Tuhan mengharapkan kita menjadi manusia yang tangguh jika kita mendapat tantangan. Doa pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pasti. Marilah kita berdoa. Inilah doa pengakuan dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Berilah anugerah kami kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Biarkanlah berilah anugerah dari yang jaya dan berubah sesungguhnya penderitaan yang
sampai menjadi keselamatan kami itu engkaulah yang menjaga jiwaku dari lubang binasaan. Engkau telah melepaskan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Demikianlah nikah anugerah dari Tuhan dalam Kristus engkau telah diampuni yang Kristus engkau Tunjukkan pemimpinmu, Tuhan menjagamu. Namun kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu, untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami, terlepas setiap keadaan kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami masih bisa berkumpul, bersekutu untuk beribadah di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur juga untuk setiap pelayan, untuk setiap teknologi yang bisa ada di sekitar kami, sehingga kami bisa beribadah. Tuhan, sebentar kami hendak belajar akan firman Tuhan. Kami hendak belajar 2 orang yang telah Yesus sembuhkan, dan kami ingin melihat bagaimana Engkau adalah sumber pengharapan kami, di mana kami harus beriman kepada Engkau. Kau yang berkati pembicaraan firman Tuhan ini, pembacaan, perenungan. Kau juga yang berkati hamba-Mu yang akan berbicara, biarlah ia dapat berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga benih firman Tuhan juga dapat tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa juga agar Kau yang buka hati dan pikiran kami, Kau yang berikan setiap pemahaman melalui Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tema kita pada minggu ini adalah jangan menyerah meski tak mudah ya. Saya akan Chris, dipotong. Ya. Speednya agak kecepatan, Chris. Oh iya, udah lama Sorry. kok, enggak. Sorry, Chris. Iya, kita akan sudah lama saya tidak bertemu dengan teman-teman semua ya. Jadi harus mulai terbiasa lagi. Ya, tema kita minggu ini adalah jangan menyerah meski tak mudah. Bacaan kita terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Ya, silakan saudara-saudara untuk sambil membuka Alkitabnya. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oke, sambil mengikuti ya. Baik, saya akan membacakan Injil firman Tuhan menurut Markus 5 ayat 21 sampai 43 berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni Dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang di sini berdesakan dekatmu, dan kau berkata, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti yang berarti, "Hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua yang hadir sangat takjub, dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ya demikian pembacaan firman Tuhan dari Injil Markus. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, namun juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, selamat hari Minggu sekali lagi kepada saudara-saudara. Saya lupa mungkin sudah mau 2 tahun ya tidak bertemu. Saya berharap rekan-rekan tetap semangat dan tetap sehat. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari firman yang sudah kita baca. Kalau tampak kita lihat, ini seperti mukjizat yang biasa. Yang biasa Tuhan Yesus lakukan. Tapi yang menarik, ada 2 orang yang Yesus sembuhkan dalam cerita ini. Yang pertama adalah anak kepala rumah ibadat. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Yang menarik juga, perempuan ini sakitnya 12 tahun. Anak dari kepala rumah ibadat, usianya juga 12 tahun. Jadi perempuan ini mulai sakit, dan pada tahun yang sama, anak dari kepala rumah ibadat itu lahir. Nah, saya coba mengajak kita untuk merenungkan persamaan dan perbedaan antara 2 orang ini. Nah, saya akan bantu
lewat slide yang akan saya tampilkan. Nah, kalau kita lihat, yang pertama, kepala rumah ibadat adalah orang yang terkenal. Sementara perempuan yang sakit pendarahan adalah orang yang tidak terkenal. Namanya saja kita tidak tahu. Nama kepala rumah ibadat kita tahu. Namanya Yairus. Jadi yang satu adalah orang terkenal, yang satu orang biasa saja. Pelajaran pertama yang ingin saya bagikan adalah kuasa Tuhan bisa bekerja pada siapa saja. Baik itu orang yang terkenal maupun tidak. Termasuk kita. Siapapun kita, latar belakang kita, kuasa Tuhan tetap bisa bekerja. Jadi kalau teman-teman melihat keluar, ada orang yang diberkati Tuhan, sementara mungkin kita merasa tidak diberkati, kuasa Tuhan sama saja. Baik untuk kita maupun untuk orang lain. Jadi jangan ragu untuk berpengharapan kepada Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Kepala rumah ibadat punya jabatan. Orangnya terkenal. Tapi pada zaman itu, Yesus itu dibenci oleh orang-orang yang punya jabatan. Seperti imam-imam dan kepala rumah ibadat. Artinya, kepala rumah ibadat ini bisa saja dijauhi oleh orang-orang yang lain. Karena seharusnya ia tidak menyukai Yesus. Ada jabatan yang dipertaruhkan. Sekarang kita lihat perempuan yang sakit pendarahan. Dia punya nasib dan masa depan yang dipertaruhkan juga. Bayangkan, 12 tahun sakit. Kalau dia tidak sembuh, maka dia nggak akan pernah bisa sembuh. Apa kata orang tentang dia? Sudah jauh-jauh untuk ketemu Tuhan. Tapi, kalau tidak sembuh, maka pasti dia akan sangat putus asa. Dua-duanya punya keadaan yang sulit. Tapi dua-duanya tidak menyerah. Serba sulit dua-duanya. Yang satu punya jabatan, yang satu punya masa depan dan juga nasib. Nah, saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca tentang sakit pendarahan pada zaman itu. Saya mengutip dari Imamat 15 ayat 19. Kita bisa baca sama-sama nih. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan,
dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kain. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau normal, itu hanya 7 hari. Tapi perempuan ini sudah 12 tahun, pendarahannya tidak berhenti. Perempuan ini nggak bisa ketemu dengan siapapun. Karena kalau dia dekat-dekat dengan orang itu jadi najis. Begitu najis, sehingga mereka harus mandi. Bajunya langsung dicuci. Dan tidak boleh ketemu dengan orang lain sampai sore hari. Sekarang mari kita bayangkan. Ketika itu, Yesus dikerumunin sama banyak orang. Artinya perempuan itu melewati banyak orang. Coba saudara pikirkan. Apa pendapat orang lain terhadap perempuan ini? Membawa najis kepada mereka. Keadaannya tidak mudah. Sekarang kita lihat lagi yang ketiga. Kepala rumah ibadat itu seolah-olah terlambat. Karena Yesus berbicara dengan perempuan itu. Sementara perempuan itu langsung ditolong sama Tuhan. Kalau kita jadi kepala rumah ibadat itu, apa perasaan kita? Kasihan, betul. Anaknya sudah mau mati. Dia sudah memanggil Tuhan. Sedang jalan bersama-sama menuju rumahnya. Di tengah jalan ketemu dengan seorang perempuan yang sakit. Kalau saya jadi kepala rumah ibadat, saya mungkin akan marah kepada perempuan itu. Karena membuat Yesus jadi terlambat. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat menolong kita? Kita sedang butuh pertolongan, tapi kok nggak datang-datang? Kemudian kita melihat orang lain yang malah Tuhan tolong. Apa perasaan kita? Pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Kitalah yang merasa Tuhan berlambat-lambat menolong kita. Betul apa tidak? Contoh ya, saya sedang mengalami satu masa ngiri sama orang lain, iri pada orang lain. Di kota kita sedang PSBB kan, semuanya harus di rumah. Bahkan saat ini saya sedang isolasi mandiri. Karena minggu lalu ada kontak dengan yang positif. Jadi sekarang saya sendirian di kamar. Sementara itu, selama 1 minggu ini, saya nonton bola
Piala Euro yang lagi ada di Eropa. Nonton bola ya. Kalau saya lihat stadionnya penuh. Saya betul-betul iri sama mereka. Di sana penuh, banyak orang berdekat-dekatan, tidak pakai masker, tapi semuanya sehat. Saya merasakan hal itu, rekan-rekan sekalian. Sekarang kita lihat yang keempat. Kepala rumah ibadat itu datang dan bicara pada Yesus. Sementara perempuan yang sakit pendarahan tidak bicara dengan Tuhan. Tidak minta kesembuhan. Dia hanya datang mendekat dan menyentuh Yesus. Teman-teman, keduanya itu sama-sama bertindak, ya kan? Tidak tinggal di rumah saja. Tidak pasrah. Percaya itu tidak pasif, tidak melakukan apa-apa. Tapi percaya itu melakukan sebuah tindakan. Dua-duanya melakukan tindakan. Tidak hanya sekedar percaya. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong negeri kita untuk terbebas dari pandemi? Apakah saudara percaya bahwa suatu ketika kita akan beribadah lagi bersama-sama? Tentu kita semua percaya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah bertindak? Apa tindakannya? Protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah bentuk percaya kita. Jadi, percaya itu tidak hanya sekedar percaya. Saya yakin orang-orang di luar sana juga percaya pada Tuhan. Tapi banyak di antara mereka yang tidak bertindak. Keluar rumah tidak pakai masker. Berdekat-dekatan dengan orang lain. Bahkan banyak yang percaya penyakit itu tidak ada. Harus ada tindakan sebagai bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan. Contoh lain, kita tentu percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tapi kalau kita tidak mau bekerja, maka percaya itu jadi sia-sia. Kalau kita sakit, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Akan menyembuhkan kita.
Tapi kalau tidak minum obat, maka kita tidak akan sembuh. Percaya itu harus bertindak. Yang terakhir, pelajaran kita hari ini. Ada perbedaan antara percaya dan mempercayakan diri. Antara percaya dan bersandar pada Tuhan. Dua-duanya tidak hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan diri mereka dan keluarga mereka kepada Tuhan. Saya berikan contoh. Kalau saya bicara dengan saudara, atau mungkin ngobrol lah dengan Ko Ernest ya. Saya bilang sama Ko Ernest begini, kok saya bisa loh naik motor. Koko percaya nggak? Ko Ernest mungkin percaya. Ko Ernest bilang gini, percaya Chris, percaya. Masalahnya saya nggak bisa naik motor. Kalau saya ngomong lagi sama Ko Ernest, kan Koko percaya sama saya. Kalau saya bisa naik motor, Koko mau nggak dibonceng sama saya? Ko Ernest mungkin bilang, enggak deh Chris, terima kasih. Saudara mengerti kan perbedaan dua kata itu? Percaya dan mempercayakan diri. Kita tidak bisa hanya sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kita. Ko Ernest mungkin percaya saya bisa naik motor. Tapi Ko Ernest mungkin berpikir berulang kali untuk ikut saya naik motor. Karena Ko Ernest hanya sekedar percaya, tidak mempercayakan diri. Saya harap saudara bisa mengerti. Pertanyaannya buat saudara sekalian, apakah saudara hanya sekedar percaya atau mempercayakan diri? Nah, saya akan berikan rangkuman dari semuanya. Yang pertama, iman kita lebih penting daripada latar belakang kita. Kuasa Tuhan adalah sama untuk siapapun. Jadi jangan kecil hati. Tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, iman kita lebih penting daripada apa kata orang lain tentang kita dan Tuhan kita. Kepala rumah ibadat dan perempuan itu pasti akan diomongin sama banyak orang. Tapi mereka tetap percaya dan bertindak. Iman kita lebih penting daripada keadaan kita. Lebih penting daripada keadaan di sekitar kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap hidup, memiliki rasa percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan?
Saya tuliskan ada 3 cara. Yang pertama, setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mulai hari dengan membaca firman. Beberapa hari ini saya sedang berlatih untuk mengambil nafas dengan dalam 3 kali. Sebelum saya berdoa. Dan sebelum membaca firman. Setiap tarikan nafas menyadarkan saya bahwa berkat Tuhan itu cukup, bahkan berkelimpahan. Jangan buru-buru kalau berdoa. Yang kedua, pilih dengan bijak apa atau siapa yang kita dengar. Apa kata orang? Dari internet? Pilih dengan bijak. Karena itu menentukan tindakan kita. Kalau kita memilih mendengarkan yang baik, apalagi dari firman Tuhan, maka kita pun keadaannya akan menjadi baik. Yang terakhir, bersekutu dengan saudara seiman. Seperti ibadah kita hari ini. Ikut persekutuan. Saya berharap saudara masih berkumpul tiap hari Kamis. Dan tetap berdoa bersama. Ketika kita berkumpul, kita diingatkan oleh teman kita bahwa Tuhan itu baik. Iman tidak bisa bertumbuh seorang diri. Kita harus berkumpul dengan yang lain. Saling menguatkan. Saudara-saudara, keadaan tidak mudah. Makin sini keadaan makin tidak mudah. Setiap hari kita melihat berita. Angka yang positif makin meningkat. Beberapa di antara kita merasa takut, bingung. Apa yang harus kita lakukan? Kita ingin ketemu orang, harus hati-hati. Tidak bisa datang ke tempat yang sedang berkerumun banyak orang. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Yang bisa kita lakukan adalah percaya dan bertindak. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita juga harus mempercayakan diri kepada Tuhan. Jangan menyerah. Karena saya yakin Tuhan pun tidak menyerah terhadap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersama umat Allah
di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengulang kembali pengakuan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari rekan-rekan, saya akan pimpin dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang senantiasa kami bersandar kepadanya. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami yakin dan percaya, apapun latar belakang kami, apapun keadaan kami, apapun keadaan di luar kami, Engkau adalah tetap Allah kami. Allah yang baik, yang selalu mencukupkan setiap kami yang ada di sini. Kami hendak berdoa Tuhan, untuk kami dan keluarga kami. Engkau yang cukupkan berkat-Mu bagi kami. Bagi kami yang sakit, bagi kami yang mungkin positif namun tidak bergejala, Engkau yang jamah kami. Tumbuhkan iman kami dalam keadaan yang sulit ini. Tuhan, keadaan tidak mudah. Kami takut. Kami juga ragu. Namun ajar kami Tuhan, untuk setiap hari bisa berharap, bersandar, mempercayakan diri kami kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan di sini. Kami mengucap syukur untuk setiap pelayan yang tetap mau melayani, yang tidak menyerah walau keadaan sulit. Engkau yang berikan kepada mereka kekuatan dan pengharapan agar terus melayani, terlepas dari keadaan mereka. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat, Engkau yang
tetap bersama dengan mereka. Kuatkan mereka Tuhan, di tengah kelelahan fisik, kelelahan emosi, dan kelelahan mental mereka. Biarlah mereka tetap kuat Tuhan, tidak menyerah, walau keadaan sulit. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID ini. Engkau yang berikan kebijaksanaan-Mu kepada kami untuk tetap menjalankan kewajiban kami. Ingatkan untuk selalu menggunakan masker. Ingatkan diri kami untuk menjaga jarak. Karena bukan hanya tentang kami, tapi tentang keluarga kami dan orang lain. Tuhan, kami tidak tahu kapan kami bisa berkumpul kembali. Kapan bisa beribadah kembali. Namun Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami untuk senantiasa berkumpul seperti ini. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nats persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri pernyataan Tuhan seperti firman Tuhan di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-4 sampai 5a. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saudara-saudara dapat memberi persembahan dengan mentransfer ke rekening Bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah saudara berikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di dalam surga, terpujilah namamu Bapa Allah yang hidup. Yang kami sembah, yang kami sapa, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat yang tidak terhitung hari demi hari yang Kau selalu berikan kepada kami, ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan terimalah persembahan yang kecil ini ya Bapa. Biar Engkau yang menguduskannya ya Bapa. Dan jamaah juga majelis jemaat yang mengelolanya ya Bapa. Kau beri hikmat yang daripadamu ya Bapa. Tolong Bapa, pimpin mereka ya Bapa.
terpujilah namamu Bapa, dan berkatilah anak-anakmu yang telah memberikan persembahan ini ya Bapa. Kau jamah kau berkati juga ya Bapa di dalam kesehatannya terutama ya Bapa. Kalau di dalam kesehatannya mereka sehat ya Bapa, kami yakin dan percaya mereka mencari menaka dengan sukacita ya Bapa. Tolong jamah ya Bapa, terpujilah namamu Yesus. Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk dalam liturgi pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tetaplah sehati sepikir. Hiduplah dalam damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita pada saat ini dan selamanya. Haleluya.